warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, hari ini saya ingin menjelaskan tentang cara membuat daftar isi secara otomatis. Seringkali kita kalau bikin daftar isi secara manual itu merepotkan sekali. Dan setidaknya kalau kita bikin daftar isi secara otomatis menggunakan Microsoft Office Word akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah. Itu keuntungan pertama, lebih mudah. Keuntungan yang kedua adalah lebih cepat. Ya, lebih cepat dalam membuat daftar isi, dan yang ketiga adalah meringankan pekerjaan kita. Oke, langsung aja. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama kita setting stylenya dulu. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian atas ini, di bagian home, kemudian di bagian style ini ada ya beberapa jenis style. Bisa kita edit langsung di sini maupun secara lebih advance lagi ya. Kalau secara cepatnya bisa langsung di sini. Kita klik kanan lalu modify. Modify ini untuk apa fungsinya? Untuk membuat settingan subjudul kita itu lebih cepat ya. Misalnya kita setting saja di sini. Biasanya kita masih pakai Times New Roman, ukurannya 12, lalu di bold dan warnanya dihitamkan. Kemudian kalau biasanya bikin skripsi, makalah, ya itu rata-rata spasinya 2 spasi, lalu disimpannya di tengah ya. Ini kita simpan saja, sebut saja dia untuk judul bab ya. Terserah judul babnya itu mau dibuat besar semua hurufnya atau menyesuaikan. Kalau mau dibuat besar semua bisa diklik di format ya, di sini bagian format, lalu di font tinggal pilih di all cap aja ya, ini biar besar semua. Kalau tidak juga tidak apa-apa, anggaplah kita ingin besar semua. Jadi apapun teman-teman menulisnya, walaupun teman-teman menulis kecil, dia akan secara otomatis berubah menjadi kapital semua hurufnya ya. Pakai saja inilah supaya lebih cepat. Ya, misalnya kita bikin bab 1. Ya, anggap saja ini teman-teman yang angka 1 Romawinya bisa otomatis, tapi nantilah next time kita bahas cara otomatisnya. Ya, supaya lebih cepat di bab 1 ini langsung saja kita klik heading 1. Nah, nanti dia akan otomatis berada di tengah dengan hurufnya besar semua. Ya. Lalu biasanya kita kalau di bab 1 ini kan isinya ada pendahuluan, ada apalagi itu. Ya macam-macam ya. Ini secara umum saja. Nah, ini kan judul bab itu kita kasih heading 1. Jadi logikanya dia tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu heading 1. Di bawahnya ya, subjudulnya, subbabnya itu nanti adalah heading 2. Klik kanan nih, di sini heading 2. Sama seperti tadi, kita atur saja Times New Roman, ukurannya 12, kita bold, masih bold ya biasanya. Kalau untuk subbab pertama itu warnanya hitam, spasinya kita kasih 2 spasi. Nah ini biasanya kita inginnya justify kan, biasanya ratanya kiri kanan. Nah, gimana ngubahnya? Klik di format, kemudian paragraf. Di bagian paragraf ini, kalau di sini di apa nih, saya lupa nama penyebutannya. Nah, saya baca saja alignment ya. Nah ini justified ya. Justified. Kemudian kalau ini before-nya 2, kita kurangi saja. Ya, kita membutuhkan yang 00 saja supaya tidak ada jarak yang terlalu jauh antara paragraf yang atas dengan yang bawah. Setelah itu udah oke. Nah, ini juga sama, bisa otomatis sebetulnya. Untuk yang ini saya kasih otomatis deh. Caranya diklik di format, kemudian di numbering. Nah, numberingnya dikasih, kita kasih biasanya kalau babnya itu angka Romawi, maka bawahnya itu huruf besar. Nanti kalau subbab keduanya itu adalah angka Arab ya, ini angka Arab ini disebutnya, dikasih titik. Ya. Di bawahnya lagi nanti huruf tapi yang kecil, kasih titik juga. Di bawahnya lagi, nah ini dia angka tapi dikasih tutup kurung. Ya, bukan dikasih titik, berbeda nanti. Di bawahnya lagi kalau masih ada, nah baru yang ini huruf dikasih tutup kurung. Nah, kalau masih di bawahnya lagi masih ada, barulah ke sini.
Ya, barulah ke Romawi kecil. Nah, kalau di bawahnya masih ada lagi, barulah kita menggunakan balet. Balet itu seperti titik atau strip apa segala macam. Tapi biasanya kalau sudah terlalu dalam itu sudah terlalu jauh, biasanya kita hindari penggunaan balet itu supaya tidak terlalu dalam ya si penjelasannya itu. Oke, tadi kita masih menggunakan yang A ya, yang huruf yang besar. Kita okekan saja. Nah, ini nanti posisinya akan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita balik lagi ke paragrafnya. Nah, kalau yang tadi di sini 0, sekarang sudah maju, ini kita buat 0 sajalah. Ya. Dan ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk, ya, coba perhatikan di sini. Kalau ini kita ubah, ya, nanti dia akan naik, tuh akan maju ya. Nah, maka ini kita buat 0 saja. Nah, ini hanging itu untuk apa? Hanging itu untuk apa? Kalau saya jelaskan takut susah. Coba lihat apa yang terjadi. Nah, begitu ya. Hanging itu seperti ini ya posisinya nanti. Bisa seperti teman-teman kalau mau membuat daftar pustaka ya, bisa pakai ini. Nah, ini kita buat 1 cm saja. Sebetulnya tidak perlu 1 cm sih. Bisa 0,75. Oke, setelah itu oke ya, kita okekan dulu, kemudian di oke lagi. Nah, ini lihat di sini sudah berubah. Kita bikin saja, yang ini tidak perlu di all cap tadi ya, nggak usah, karena ini biasanya yang huruf besar hanya huruf pertama saja. Pendahuluan. Nah, ini diklik, nah dia akan berubah menjadi seperti ini otomatis. Nah, biasanya kalau dianggap saja ini ada kalimatnya ya, ada paragrafnya. Nah, di sini ini bagaimana kalau isi teksnya itu fontnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Biasanya font utama atau font yang biasa kita gunakan untuk teks itu adalah normal. Nah, maka heading normalnya ini juga kita harus ubah. Kalau mau diubah, kalau tidak pun tidak apa-apa. Nah, nanti akan otomatis semua berubah, jadi tidak perlu kita setting ubah-ubah secara manual, diubah saja ya formattingnya, sama seperti cara yang tadi. Tim penceraman 12, ini nggak usah di bold, tidak usah di bold karena dia adalah isi teks. Kemudian biasanya kalau makalah, skripsi dan lain-lain itu kan tesis, disertasi itu kan biasanya menggunakan 2 spasi ya, dan sama ratanya rata kiri kanan, pakainya just tip. Lalu ini spacing ini dinolkan saja supaya jaraknya tidak jauh. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya juga ada fungsinya. Kalau kita kasih jarak ya, bisa kita lihat di sini. Kita kasih jarak, nanti dia setelah di enter itu ada jarak yang agak jauh. Makanya kalau teman-teman enter terus terlihat kok kayak masih ada jarak, itu sebetulnya di sini nyetingnya. Kalau nggak di sini pun ada nanti di bagian layout. Ya. Kita nolkan saja. Oke, terus apa lagi ya biasanya? Oke, nah dia akan berubah otomatis. Nah, ini paragraf, harusnya paragraf. Oke. Hanya ejaannya masih bahasa Inggris ya. Paragraf. Nah, ini juga kalau mau diubah menjadi menjorok ke dalam, agak sedikit menjorok ya. Itu juga bisa disetting, tapi saya tidak men-setting inilah. Ya. Misalnya ini ya, misalnya gini saja. Nah, kalau mau manual bisa disetting ininya di bagian sini ya, kalau mau manual ya. Kalau otomatis juga bisa. Nah, kemudian anggaplah kita membuat subjudul lagi, misalnya contoh subbab ya, kedua ya, subbab kedua sajalah contohnya. Nah, ini kita kan ingin heading ketiga. Nah, ini dia bisa disetting di sini heading 3, untung masih ada di sini ya. Kita juga nanti coba akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan heading-heading ini. Oke, sama kita setting seperti tadi. Ya, ini masih di bold. Kemudian ini otomatis aja. Paragrafnya kita ubah. Oh, ininya kita majukan saja ya. Menjadi 7,5.
ininya hanging sama 0,75 ya. Jadi kalau di bagian sini ini adalah patokannya dari sini ya, berasal dari before ini. Kalau yang ini patokannya adalah dari paling ujung mentok ya, paling kirinya, batas antara margin dengan area teks kita, area ketik kita. Nah, begitu ya. Oke sajalah dulu ya sementara. Setelah itu oke lagi. Nah, oh ya ini sorry, kita belum pasang numberingnya. Numberingnya kita pakai yang ini, yang angka Arab ada titiknya. Oh sepertinya ininya harus dibalik. Ini ya tadi ya. Oke. Sip. Baru diklik. Nah, setelah ini nanti dia akan posisinya rata dengan ini huruf pertama di subbab ke-1. Nah, ini subbab kedua ratanya ya. Hurufnya sama dengan ini. Ya, kemudian kalau kita mau bikin subbab berikutnya, contoh subbab ketiga ya. Ini alhamdulillah ini ada lagi. Ini kalau ini otomatis nih muncul. Cara manualnya kalau ternyata di komputer teman-teman tidak muncul, ya diklik di sini. Sorry, kita ulang. Di pojok kanan bawah yang bagian style ini ada tombol kecil, diklik ya. Ini bagian sini di manage style-nya ini ya. Diklik. Nah, kemudian ini bisa disetting di sini, dimodify di sini sebetulnya ya. Misalnya kita modify di sini saja. Sama seperti tadi kita, oh ini nggak perlu di bold ya. Tidak perlu lah, nggak apa-apa. Tidak perlu di bold. Kemudian numberingnya dulu kita kasih. Numberingnya huruf kecil, kemudian baru paragraf kita atur. Justified ininya 1,5 ya, kita 1,5 saja. Kemudian hangingnya juga sama. Oke, ininya oke. Ini di-oke-kan. Nah, setelah oke, dia kita pindah ke bagian sini recommend. Nah, di recommend ini warnanya kan beda nih. Kita munculkan dengan cara show. Nah, dia akan muncul. Ini juga show aja lah. Show. Sebetulnya show nih. Hide until use. Nah, used ini artinya kalau dipakai dia muncul, kalau nggak dipakai nggak muncul. Nah, begitu ya. Oh iya. Sama halnya teman-teman kalau bikin kutipan footnote pengen diganti, cari aja di sini. Cari di sini footnote. Ya, cari footnote. Kalau caption biasanya kalau gambar suka dikasih caption, kalau tabel juga suka dikasih caption. Ganti aja di sini hurufnya supaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bibliografi itu untuk daftar pustaka. Insya Allah buat video bagaimana cara membuat daftar pustaka otomatis di sini. Kalau waktu itu sebelumnya saya sudah membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Nah, nanti bisa kita lihat di video yang mana ya. Nah, lihat aja lah di kartu atau di mana lah. Kemudian kalau ini untuk yang bawaan dari Microsoft Office Word-nya bisa disetting di sini. Kalau header footer kan biasanya suka ada tuh ya kalau di jurnal atau di apa ya, kalau suka di novel, di buku begitu suka ada tulisan di atasnya tuh. Nah, header footer-nya itu bisa disetting juga hurufnya, posisinya dan lain-lain. Nah, kita oke kan? Nanti dia akan muncul di sini tuh, yang kelima juga akan muncul ya. Oke, ini di close. Kita setting ini apa namanya nih? Klik saja. Nah, nanti dia akan rapih tuh. Nah, kemudian saya ingin kasih tools yang biasanya jarang dipakai. Tapi ini manfaat banget. Apa itu? Di antaranya adalah ini dia. Clipboard. Contohnya ya, silakan teman-teman klik di pojok kanan bawah bagian clipboard ini. Ya, dia nanti akan muncul papan untuk menyimpan data ya, data kita apa-apa yang sudah kita copy. Contohnya misalnya ini kita copy ya, ini kita copy ya, ini kita copy ya, ini kita copy. Nah, nanti dia akan muncul di sini di bagian ini. Ketika kita mau paste, itu tinggal kita klik-klik saja ya. Jadi tidak perlu balik. Ini manfaat banget kalau
teman-teman ngopi banyak data ya, dan perlu dipaste di beberapa kali. Nah, ini silakan dicoba ya, bisa dipraktekkan. Selain itu, sekarang kita masuk kepada bagian akhir, yaitu bagaimana cara membuat daftar isinya. Nah, ini klik di view. Kita perlu tahu sebetulnya apa yang sudah kita setting ini sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Caranya di navigation pane ya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nanti yang akan menjadi daftar isi kita ini seperti ini. Hati-hati, kadang-kadang suka salah kita ya. Contoh, kalau ini paragraf, kita setting dengan heading 2. Nah, dia akan muncul di sini paragraf. Ya. Lalu kita paksakan dia supaya berubah formatnya. Bisa tidak bisa? Bisa saja ya. Lalu ininya kita matikan gitu. Ini bisa saja tuh seperti ini. Tapi hati-hati, dia akan tetap masuk ke dalam data daftar isi kita. Maka sebaiknya headingnya yang kita ubah. Ini nih dia di sini. Ini jauh lebih mudah dibandingkan kita ubah manual begitu. Nah, kemudian ini kan di sini tampilannya besar. Kenapa di sini kecil? Kita kan tadi nyetingnya di sini huruf kecil semua. Maka kita ubah saja. Cara mengubah supaya sederhananya, saya kasih trik, yaitu dengan cara pencet tombol Shift sekaligus F3 yang ada di tombol keyboard itu yang paling atas tuh, yang di atas angka-angka itu. Nah, ini bisa kita setting tuh. Kalau kita diklik beberapa kali, nanti dia akan berubah mengikuti bentuk huruf yang kita inginkan. Nah, begini saja ya. Nah, besar semua, sama tidak ada perubahan, tapi lihat di sininya. Di sininya hurufnya besar semua. Oke. Nah, barulah kita akan buat daftar isi. Nah, ini juga bisa kita gunakan ini. Nah, ini ya, tuh nanti dia muncul di sini. Oh, harusnya di atasnya. Maka kita pindahkan. Oke. Nah, ini daftar isi di sini. Ini hurufnya, nah, tampilannya besar, tapi di daftar isinya nanti akan kecil. Nah, langsung saja kita masuk ke reference. Setelah di reference, loadingnya. 2 hours later. Oke, setelah di reference, ini di sini, ini kan banyak ya. Nah, kita fokus ke table of content. Ya, table of content, kita klik. Ini bisa, yang manapun bisa, tapi saya biasa menggunakan custom tabel untuk mengecek dulu. Ya, biasanya saya cek dulu optionnya. Optionnya saya cek dulu supaya apa? Supaya saya tahu ini urutan keberapa. Ya, ini fungsinya apa? Coba perhatikan dulu ya. Ini di 1, ya, nanti urutannya akan sejajar. Contohnya seperti ini. Tapi kalau kita buat seperti ini misalnya. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi heading itu posisinya akan dipengaruhi oleh ini nanti. Nah, kalau kita buat seperti ini, oke, kita lihat tampilan seperti ini ya. Tinggal di oke saja. Nanti akan muncul secara otomatis. Nanti juga kita akan coba belajar cara membuat daftar nomor halaman yang berbeda antara yang bagian sebelum bab dengan yang sudah masuk ke bab. Tapi yang paling penting sekarang itu kita bahas ini dulu. Ya, ini kalau ini kan halamannya masih berdekatan ya. Coba kita akan pisahkan biar agak jauh ya. Nah, kita bisa memisahkan dengan cara Ctrl Enter. Nah, itu bisa lebih cepat. Nanti tidak perlu di enter terlalu lama itu ya. Langsung saja ke seperti ini ya. Kemudian ini juga sama ya. Bisa Ctrl Enter ya. Ini kan beda-beda nih halamannya. Ini belum ada nomor halamannya. Nanti saja kita belajar. Nah, kalau ada, kalau sudah kita update. Kalau ini kan harusnya berubah. Gimana caranya kita update saja? Update ya. Kalau ada tambahan daftar isi, kalau di sininya nambah nih, maka pakainya yang ini, update enter label tabel ya. Kalau tidak ada, hanya nomor halamannya saja ini saja.
update page number only saja. Oke, nah nanti dia akan berubah secara otomatis, tidak perlu kita ubah manual. Ya, ini berlaku kalau ada ribuan juga sama seperti ini. Saya pernah mengedit naskah buku ada berapa 1000 halaman ya. Itu luar biasa kalau tidak pakai ini. Aduh, saya luar biasa itu lelahnya ya mengedit itu. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Pasti manfaat kalau kita amalkan, kalau tidak diamalkan ya tidak manfaat. Supaya bisa teman-teman menguasai ini, boleh diulang-ulang videonya, boleh juga di-share, boleh juga disimpan di Facebook, di Instagram teman-teman boleh, dan pasti manfaat. Dan boleh juga komen kira-kira teman-teman butuh apa lagi yang perlu dibuatkan videonya supaya teman-teman bisa lebih mudah lagi dalam membuat karya tulis. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.